Oke teman-teman, ini sekarang kita udah mau masuk ke daerah Pantura Brebes, yaitu di Pejagan. Nah, di depan ini adalah kita udah sampai Pantura teman-teman. Setelah kalian menyaksikan video saya perjalanan dari Jogja di part yang pertama ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, sekarang ini saya posisinya sudah memasuki daerah Pejagan. Nah, video ini adalah part kedua dan saya masuk ke daerah ini pada pukul jam 1 siang ataupun jam setengah 2 ya. Setelah saya beristirahat di masjid yang di daerah Ketanggungan, teman-teman. Nah, ini kita udah mau keluar dari jalan Brebes ini, Pejagan. Kita mau masuk ke Pantura. Ini sekarang udah Pantura teman-teman. Ini kita disambut dengan rel kereta api stasiun Brebes. Nah, sekarang kita udah di Pantura teman-teman. Saya ngerasa kayak deja vu ya, deja vu gitu, karena sebelumnya saya udah pernah melakukan touring motoran dari mana, dari Jogja ke Jakarta, terus sebaliknya juga dari Jakarta ke Jogja pada bulan Agustus atau September kemarin ya. Saya lupa ingat, kayaknya bulan September deh. Video perjalanan part 2 saya dimulai dari Brebes, tepatnya di persimpangan rel kereta api di dekat Balai Desa Pejagan. Nah, siang ini tuh di Jalan Pantura panasnya matahari terasa sangat terik sehingga membuat setiap orang yang berkendara, khususnya roda 2 nih ya, mudah sekali kelelahan dan mengalami dehidrasi. Ditambah lagi nih teman-teman, pada saat ini saya juga sedang berpuasa Ramadan. Akan tetapi semua tantangan itu tidaklah membuat saya gentar dan merasakan putus asa, melainkan memberikan semangat baru untuk mengawali dan melanjutkan serta menuntaskan nih petualangan motor saya menuju Jakarta Selatan. Adapun ransel yang berisi perlengkapan perjalanan saya sudah saya persiapkan dari semalam suntuk ya. Dan kini saya siap melanjutkan dan menyusuri Jalan Pantura. Perjalanan mudik saya kali ini diawali dengan menikmati udara segar pagi yang masih terasa sangat sejuk ya. Apalagi habis diguyur hujan pas malamnya ketika berangkat dari Gaping Sleman menuju Pasar Petanahan. Dan jika kalian tertarik untuk menonton video part 1 dari perjalanan ini, teman-teman Konanindo dapat mengklik tautan yang berada di bagian pojok kanan atas video nih. Oke, kita akan membahas sedikit jalur Pantura ya. Nah, Jalan Pantura ini sangat terkenal sebagai jalur utama dari Jawa Tengah menuju Jakarta dengan melewati kota Cirebon, Indramayu, Subang, lalu Karawang, lantas masuk ke daerah Bekasi, teman-teman. Adapun jalur Pantura ini sangat menyuguhkan pemandangan yang sangat indah, pedesaan yang masih sangat alami. Sebelum saya masuk ke jalur Pantura Brebes menuju Cirebon, saya terlebih dahulu melewati daerah perbukitan di daerah Bumi Ayu, teman-teman. Suara bising dari kendaraan roda 2, 4, dan bahkan lebih, serta kejadian unik nih, menjadi saksi bisu dari perjalanan saya. Ya, kita bentar lagi mau masuk ke underpass. Apa sih namanya? Saya lupa. Assalamualaikum. Pada bagian ini, saya telah mampir beristirahat nih teman-teman. Mandi sore, sholat asar, dan menyempatkan tidur ya selama kurang lebih hampir mau 1 jaman kita di Masjid Jami Nurul Islam yang berlokasi di Jalan Raya Jatibarang, Arjawinangun. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih kan, kenapa settingan perekamannya berubah bang? Dari awal kalian menonton video mudik saya nih di part 1, posisi kamera itu berada di bagian dagu helm full face. Namun setelah mengarungi Jalan Pantura, posisinya kok berubah? Nah, itu dikarenakan terdapat sebuah insiden nih teman-teman. Jadi insiden kecil yang menimpa GoPro 4 saya. Mountingnya itu terlepas dari bagian dagu, dikarenakan perekat double tap-nya sudah tidak kuat lagi ya, tidak memiliki daya rekat. Hal tersebut mengharuskan saya nih untuk merubah settingan perekaman GoPro 4 dengan menggunakan sebuah alat bernama neck mounting, yaitu mounting GoPro yang dikenakan di bagian leher. Maka dari itu, video perjalanan mudik part 2 ini tidak terlalu lengkap dikarenakan saya terlalu fokus untuk berkendara sampai saya tiba di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pukul 1 dini hari, teman-teman.
Nah, di bagian video ini saya mau mampir ke sebuah masjid ya. Rencana di awalnya itu setelah saya dari Masjid Jami Nurul Islam itu, saya lanjutkan perjalanan untuk menyongsong waktu agar tidak lama di masjid sembari kita menghemat waktu ya menjelang berbuka puasa. Ternyata teman-teman, awal mulanya pengen berbuka di masjid ya. Namun setelah melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, akhirnya saya berbuka puasa itu di sebuah Alfamaret di dekatnya pasar. Saya kurang tahu nama pasarnya teman-teman. Nah, saya berbuka di Alfamaret dengan 2 minuman ya. Pertama minuman Fit sama Red Bull. Nah, saat akhirnya tiba di Jakarta Selatan, perasaan lega dan bahagia menyelimuti hati saya nih. Perjalanan yang dimulai dari Brebes dan melalui Jalan Pantura pada part 2 ini telah membawa saya merasakan petualangan yang sangat menakjubkan dan sangat menantang, serta menyaksikan keindahan alam dan kehidupan masyarakat yang beragam di sepanjang perjalanan. Saya merasa bangga dan puas atas pencapaian ini, serta bersemangat untuk menjalani petualangan lain di masa yang akan datang. Oke, saksikan terus videonya, dan saya akan skip dulu ya suara saya karena kita bentar lagi udah mau masuk di Jakarta Selatan dan akan kita sambung di video berikutnya. Bye-bye. Saya pun berbuka puasa dulu di Alfamaret, Legok ya namanya. Sholat maghrib di masjid yang terdekat. Di masjid tersebut nih saya bertemu seseorang bernama Mas Abdillah Utomo. Dia menyapa saya, masnya kebetulan juga dari Jogja nih, mudik tujuan Bandar Lampung. Maka dari itu, karena tujuan kita sama ke Jakarta, saya pun berinisiatif untuk mengajak masnya berangkat ke Jakarta. Tapi sayangnya, saya tidak sempat merekam nih teman-teman. Perjalanan kami berdua pun dimulai, nasib baik kami alami kala itu. Hujan sudah terlebih dahulu turun nih. Selama perjalanan kami tidak terkena hujan, alhamdulillah, sampai kami masuk ke kota Jakarta dan pada akhirnya kami pun berpisah di persimpangan jalan di daerah Cawang, Jakarta Timur. Saya mengarah ke arah Lenteng Agung, ke arah selatan. Nah, sedangkan Mas Abdillah Utomo itu mengarah ke Pelabuhan Ciwandan pada pukul hampir mau masuk jam setengah 12 teman-teman. Alhamdulillah ya, perjalanan kami berdua terbilang aman dan lancar, cuma terkendala macet parah di persimpangan Jembatan Jomin pada pukul setengah 9 malam. Dan kami berdua mampir makan malam di warung makan nasi goreng pecel lele 99 yang berada di seberang McDonald's Kosambi karena kami lapar banget dan masuk angin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah sampai di Lenteng Agung ya. Perjalanan saya dari pagi menjadi dini hari, sekitar berapa jam ya, hampir mau 14 jam lebih lah teman-teman. Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 19 jam. Itu dikarenakan saya mampir-mampir sholat terus ya, nggak pernah skip. Kalau udah ngantuk begini tuh enaknya buat tidur ya, mantap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kawanan Indo. Pada kesempatan hari ini saya udah sampai di tujuan ya. Nah, ini pengen nyobain naik MRT ataupun komuter lain. Saya nggak tahu namanya apa, soalnya di sini agak ribet ya. Cobain. Nah, nanti soalnya rencana aku pengen besok berangkatnya jam berapa ya? Jam 8 pagi. Nanti kita cobain Jaklingko ya teman-teman. Bye bye. Iya, emang enak banget memang. Ada windshieldnya lagi, windshield tuh enak banget, nahan angin kan. Dadaku sakit soalnya waktu itu tuh, capek. Makanya biasa aku kalau naik motor tuh aku taruh bagian tasku yang hijau nih di depan dada tuh. Ya, aku sakit banget kalau kena angin. Nah, jadi di bagian video ini saya memulai perjalanan kembali dalam rangka momen mudik nih 2024 dari asrama menuju stasiun Lenteng Agung dengan tujuan stasiun Manggarai ya. Perjalanan dari asrama saya mulai pada pukul 5 pagi sehabis sahur dan sholat subuh terlebih dahulu nih. Lokasi asrama menuju ke stasiun itu lumayan dekat ya, dan saya diantar oleh Om Agil menggunakan sepeda motor. Datang lagi, Om? Siap. Hati-hati. Oke. Saya udah diantarin teman-teman. Lewat trotoar bisa ya?
Jam segini udah rame ya. Nah, sesampai di pertigaan dekat stasiun Lenteng Agung, saya pun pamit dengan beliau. Awalnya kita mau nyebrang jalan karena saya melihat kondisi lalu lintas kota Jakarta yang nggak ada matinya ya. Kendaraan di sana juga kencang-kencang semua. Nah, saya mengurungkan niat untuk menyeberang jalan dan memilih menyeberang melalui jembatan penyeberang jalan kaki. Nah, saya sudah tiba di depan pintu masuk stasiun Lenteng Agung. Sedikit informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian penonton video mudik part 2 Konanindo. Ketika kalian menggunakan layanan KRL di kota manapun, jangan lupa sediakan dan persiapkan kartu uang elektronik di dompet kalian. Bagi kalian yang kebingungan bagaimana sih mendapatkan kartu tersebut atau bagaimana cara membuatnya, kalian datang aja ke Indomaret terdekat dan bilang ke kasir mau beli kartu uang elektronik. Dan sesuaikan kartu tersebut dengan bank apa yang kalian gunakan. Contohnya, saya sendiri adalah nasabah Bank BNI ya. Maka dari itu, ketika saya membuat kartu uang elektronik, saya membeli kartu BNI Tap Cash. Nah, kalau kalian nasabah Bank Mandiri, maka belilah kartu e-money. Terus kalau misalkan kalian nasabah Bank BRI, maka belilah kartu Brizi. Adapun nasabah BCA, belilah kartu Flash. Namun perlu diingat nih teman-teman, tidak semua Indomaret itu menyediakan lengkap ya semua kartu elektronik, baik itu BNI Tap Cash, Brizi, Flash, ataupun e-money. Maka dari itu, jikalau barang yang nggak ada di Indomaret yang satu, carilah Indomaret yang lain yang menyediakan kartu yang sesuai dengan bank yang kalian gunakan. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Login dulu ya di KRL nya. Apa yang mau saya pegang ya? Kita pakai ini teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sudah tiba dan menunggu di pintu kedatangan ataupun pintu keberangkatan stasiun kereta bandara Manggarai. Kereta kita berangkat tepat pada pukul 6 pagi ya, menuju stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta, yang mana tiba di sana pada pukul jam 6 lewat 56 menit. Adapun pembelian tiket kereta bandara ini dapat kalian akses melalui aplikasi KAI Akses ya, dengan mengklik opsi bandara pada halaman awal aplikasi tersebut. Harga yang saya bayarkan untuk menggunakan layanan transportasi ini adalah Rp70.000. Lumayan mahal sih, tapi karena kita mengejar efisiensi waktu, harga segitu sudah masuk akal teman-teman. Nah, kita udah mau sampai ke stasiun apa? Kita mau OTW teman-teman. Jadi dari mana tadi, Lenteng Agung ya. Saya tuh menuju Manggarai, terus Manggarai saya transit ke stasiun kereta bandara di lantai dasar ya. Dia lebih fleksibel untuk manajemen waktunya, sehingga kita nggak usah capek-capek mikirinnya guys. Jam 6 nih, bener kan? Yang perlu saya berikan informasi untuk kalian-kalian ini adalah berupa tips. Ketika kalian menggunakan layanan kereta api bandara ini, tipsnya adalah selalu kenakan pakaian lengan panjang dan kenakan kaos kaki serta penutup kepala dikarenakan suhu ruangan gerbong yang amat sangat dingin nih. Jangan salahkan saya ya jika kalian merasakan kedinginan terutama setelah menonton video ini. Oke teman-teman, kita sambung lagi videonya setelah kita mau masuk ke dalam pesawat. Bye-bye. Nah, saat ini saya sudah mau on board ya ke dalam kabin pesawat yang mau menuju ke arah Jambi dari keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 kalau nggak salah teman-teman. Saya kurang tahu, kurang ingat ini Terminal 2 atau Terminal 3 ya. Nah, di sini kita udah mau naik pesawat dan doakan saya semoga perjalanan ini aman dan insya Allah nyaman ya. Kita kebetulan nih dapat kursi yang paling enak, yaitu nomor 30A atau 30 berapa gitu. Nah, jadi kursi yang saya duduki adalah kursi yang mana berada di samping dari pramugari duduk ya, di pintu keluar darurat gitu. Nah, perjalanan kita dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Toha Jambi itu berkisar 1 jam 35 menit ataupun 1 jam 45 menit. Saya kurang ingat yang berapa pastinya durasi perjalanan. Alhamdulillah ini video saya ambil kembali setelah pesawat sudah mau mendarat di Bandara Sultan Toha Jambi ya, pada jam 10 kalau tidak salah teman-teman. Nah, setelah kita mendarat di Bandara Sultan Toha,
Kini kita diperbolehkan untuk berdiri mengambil bagasi kita. Nih saya sudah mau siap-siap untuk berdiri teman-teman. Jadi pesawat ini sudah menempel ya dengan garba rata, yaitu jembatan untuk yang dilalui penumpang nih untuk menuju ke terminal bandara. Nah kita berdiri mau ngambil bagasi di kanan dan kiri. Nah kita ngambil dulu yang sebelah kiri teman-teman, ngambil koper ini. Terus yang di sebelah kanan ini kita ngambil tas yang berisikan helm. Nah kita pastikan kita dorong barang kita nggak ada yang ketinggalan teman-teman. Oke, kita mau siap-siap ya mau keluar. Nah itu tadi mas yang di depan ini adalah orang yang duduk di samping saya teman-teman. Dikarenakan kita duduk di bagian paling belakang, jadi kita ngantrinya agak lama nih untuk menuju exit dari pintu keluar kabin pesawat teman-teman. Nah sedikit saya pengen memberikan informasi buat kalian-kalian yang ingin melakukan perjalanan di bulan puasa nih teman-teman. Jadi apabila kalian membeli sebuah tiket pesawat keberangkatan pukul 5 sore menjelang maghrib ya, di bulan puasa itu biasanya diberikan es krim ataupun takjil gratis oleh maskapai. Nah kebetulan tahun yang lalu itu saya mendapatkan maskapai Citylink ya, dengan keberangkatan rute dari Yogyakarta, Bandara Yogyakarta International Airport ya, menuju ke Pekanbaru dengan keberangkatan pada pukul jam 5 sore, yaitu pas mau berbuka puasa. Nah saya kaget nih pas masuk di dalam kabin, tahu-tahu setelah beberapa jam pesawat itu terbang, dikasih nih takjil sama pramugari, yaitu berupa es krim. Jadi kita diberikan takjil untuk berbuka di dalam kabin pesawat, kan enak banget tuh. Apabila kalian membeli tiket di jam keberangkatan segitu, pasti akan kalian mendapatkan es krimnya. Namun kalau keberangkatan selain dari waktu berbuka puasa itu, saya kemarin nanya tidak akan dapat cemilan seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke terminal ataupun ke masjid ya. Saksikan terus. Yang capek, kita mencari masjid dulu buat istirahat nih. Kalau enggak kita naik Maxim aja dulu, keluar kita ke Prima Plaza Mall gitu ya. Kalau saya nggak puasa, saya pengen aja makan di sana. Tapi karena sekarang puasa, jadi kita ke masjid aja nih. Masjidnya ada di sebelah sana teman-teman. Nih kalau ditawarin taksi, kalian terserah mau ikut atau enggak. Kalau saya emang enggak teman-teman, saya lebih baik mampir dulu ke plaza buat ngadem. Mau istirahat dulu di masjid. Kemarin saya ngerjain tugas tuh di masjid itu tuh sambil apkom itu kan, bawa laptop. Ribet kalau UTS tuh pulang harus ngerjain UTS lah. Biasanya kalau UTS tuh yang sambil liburan semester ya, liburan semester perpulangan mau menjelang Idul Fitri itu, saya bawa laptop karena beberapa matkul itu kan ada yang aplikasi komputer itu UTS-nya pakai laptop. Ribet memang, nggak efisien teman-teman. Nanti kita akan ngerasain touring Jogja langsung ke Sumatera, biarlah nanti kalau begal-begal itu kita pancing mereka keluar, gimana rasanya. Jadi saya setelah ini mau mampir dulu ke masjid untuk bersih-bersih ataupun cuci muka sembari melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah teman-teman. Saksikan terus ya videonya ya, jangan di skip-skip, bye-bye. Di sini bahasanya udah berubah ya teman-teman. Kalau bilang cantik kali itu bilangnya cantik nian. Kalau di Pekanbaru orang bilang cantik kali budak nih gitu. Tapi kalau di Jambi orang bilang cantik nian, pakai nian. Jadi ada beberapa budaya yang harus disesuaikan oleh mereka yang berkunjung atau datang di suatu daerah baru. Di sini tuh kelemahannya kalau masjid ini dia airnya kurang deras buat ngalir. Saya aja sampai pakai bak, pakai ember buat nimba air dulu. Nah, kita udah sampai di sini. Coy. Lumayan panas ya. Mudah-mudahan aja nggak hujan di Jambi ini. Ya. Oh ya, saya pengen bilang nih teman-teman, kayak waktu touring itu jangan lupa pakai sendal ya. Karena kalau udah masuk ke daerah Sumatera, kalian pakai sepatu tuh
tuh menurutku kurang nyaman ya, karena sini tuh nggak bisa diprediksi cuacanya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Conan Indo. Nah sekarang saya udah keluar dari bandara ya nih, tapi masih di kawasan bandara, di masjidnya itu. Saya baring-baring bentar karena punggung saya sakit banget nih. Ya mau gimana lagi ya, namanya perjalanan pulang mudik tuh pasti ada lelahnya juga, cuman bakalan terbayarkan kalau kita udah sampai di rumah ya. Nanti kita nikmati minum es degan. Itulah kalau singkatnya perjalanan itu. Ketika kita langsung transit menggunakan pesawat ya, kita taruh motor kita di Jakarta itu, keenakannya itu kelebihan ya, itu ringkas perjalanannya, tidak menguras tenaga yang sangat berlebihan. Tetapi kekurangannya itu adalah sangat mahal teman-teman, karena harga tiket ini sekarang nggak ngotak ya apa-apa. Cuman dalam skala penerbangan Jakarta Jambi itu 1,2 tuh lumayan mahal ya teman-teman menurut saya. Tapi kalau harga reguler biasanya itu ketika rutenya kita rubah dari Jambi mau ke Jakarta itu sekitar 700-600, murah banget, jadi setengah harganya itu. Nah rencana awalnya itu saya pengen menggunakan sepeda motor yang tadi saya sebutkan itu. Cuman kalau menggunakan sepeda motor ya waktunya itu sangat lama, bisa 2 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam teman-teman. Dan di Sumatera ini kabarnya ya begal itu merajalela. Saya kurang percaya diri di melakukan perjalanan motor itu di sepanjang perjalanan Sumatera, karena sini ya orang-orang pada nggak bisa disebut ya, karena saya juga kurang enak untuk mengatakan hal tersebut. Ya nanti kita lanjut di mobil ya, kalau udah sampai di travelnya udah jemput, nanti kita ke daerah Mall Prima. Saya puasa soalnya, kalau nggak puasa kita makan McD dulu. Nah kita udah baring-baring nih teman-teman. Jadi setelah baring-baring merelaksasikan bagian punggung ya, karena kemarin 2 hari yang lalu kita udah ngerasakan sakitnya punggung itu, nggak kebayang sakitnya gimana. Nah ini saya udah rapi-rapiin helm juga. Helmnya mana ya, kita mau balik dulu. Nah ini dia nih helmnya. Tadi udah kita tisu basahin pas di terminal tunggu di gate E7 ya. Itu ada bersihin pakai tisu basah. Dan kalau misalkan nanti travelnya ngejemput kita nggak boleh di daerah kawasan bandara, kita nanti akan naik Maxim teman-teman, menuju ke Prima Plaza menggunakan nih helm. Karena harus kita gunain ya biar nggak agak pengap gitu rasanya. Gila coy, kita akan bawa nih helm jalan-jalan di Sumatera. Biar kenalan dulu dengan udaranya di sini ya, untuk pengenalan ekosistem. Adaptasi dulu guys. Nah kita mau ngambil thumbnail dulu buat YouTube kita nih. Saya gimana caranya biar ngambilnya, susah juga. Oke. Bye bye. Ya oke teman-teman, kita udah mau berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana nih Om? Oh iya iya, aku di gerbang depannya, yang gerbang mau keluar itu. Iya. Rusak nanti. Hah? Enggak Pak, udah ada. Panas di situ ya. Gersang, kita tunggu sini aja lah. Di sana gersang teman-teman. Nah saya tunggu sebelah sini supaya agak adem. Gila panas banget ya. Banget ya di sini ya.
Nah, sembari saya menunggu mobil travel antar jemput dari Jambi menuju kampung saya yang berada di Kota Baru Samarinda, Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir, teman-teman. Kita sempetin dulu nih scroll-scroll sosial media supaya tidak suntuk dalam penantian mobil yang akan nganterin kita sampai ke rumah, teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai nih mobil kita. Kita langsung berangkat kali bang, jemput lagi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang udah dijemput aku. Mobil kayak gitu lah, Innova. Kita kalau berangkat jam segini, Jambi berapa jam sampai Kota Baru? Biasa malam lah, Jam berapa? 9 lah. Jam 9 malam. Lama juga ya? Yang di sana. Iya. Jogja. Ya. Halo teman-teman, sekarang kita udah sambung videonya lagi. Nah ini kita penumpangnya ada 5 orang ya, termasuk saya jadi 5 orang, termasuk om sopirnya jadi 6 orang. Nah sobat Conan Indok, masuk lagi ke channel saya ya. Saya lanjutkan lagi videonya. Jadi kalau ke arah sana itu ke arah barat, ke arah selatan. Itu mau ke arah Palembang, Tempino dulu, Tempino nanti ujungnya ketemunya ke Palembang. Tapi kalau ke arah sebaliknya ini kita mau ke arah utara ya, mau ke arah Pekanbaru, ke arah apa namanya itu, Muaro Bungo. Nah, ini suasana di Jambi itu seperti ini teman-teman. Tanahnya gersang-gersang. Andai kata Sumatera memisahkan diri dari Indonesia ya, bisa aja maju. Tapi dikarenakan Sumatera ini masih sama Indonesia, jadi ya yang difokuskan pembangunannya cuma Pulau Jawa aja teman-teman. Mafia gede soalnya. Oke, nanti kita sambung lagi videonya kalau kita udah mulai OTW ke arah utara ya. Karena sekarang kita masih mau jemput penumpang yang lain supaya mobilnya penuh. Lampu merah Indomaret ya. Dekat Indomaret, lampu merah. Bagian kalian-kalian yang nonton video saya dan kalian berasal dari kota Jambi, silahkan like ya. Nggak di subscribe juga nggak apa-apa, like aja. Dekat lampu merah. Bye bye. Indomaret. Nah ini kita sekarang sudah mulai perjalanan ke daerah utara ya, ke daerah Pekanbaru. Kita mau masuk nanti ke Pelabuhan Dagang. Nah jalur yang kayak gini nih yang bakalan saya lewati kalau misalkan saya naik motor nih. Lumayan halus ya, cuman kalau malam ini agak gelap, nggak ada penerangan jalan soalnya. Dan sini kabarnya nggak ada begal teman-teman. Yang begal tuh adanya di Bandar Lampung, mau ke Palembang mau ke Jambi. Tapi kalau dari Jambi mau ke Pekanbaru tuh udah nggak ada begal om ya? Jarang ya? Jarang di sini begal tuh, aman. Yang begal tuh banyak memang di Palembang, Bandar Lampung ya. Nggak tahu kenapa itu terkenal banget. Ini suasananya begini teman-teman. Ramai orang ya. Kendaraan lumayan padat sih tadi. Dan infonya cuaca di Sumatera ini mendung ya. Dan kemungkinan besar bakalan hujan karena tadi di daerah sana itu saya tadi lihat ada sambaran petir atau kilatan gitu ya. Kita bikin sinematik video dulu pakai time.
Siman. Iya. Oh. Bisa ngikatnya? Ber? Assalamualaikum. Bang, sarannya gimana bang biar aku cepat selesai? Aku sendiri setahun lagi selesai. Assalamualaikum. Nah jadi kita udah sampai, alhamdulillah. Buat nikmati dulu ya. Saya agak enak ini dengan mobilnya tadi bau. Sampai juga kita besti. Udah, kita skip dulu videonya, nanti akan kita sambung lagi kalau kita udah bersih-bersih ya. Bye bye.